Sudah terlihat, Pak? Ya, oke. Bagus, Pak. Tampak di layar. Oke. Oke, sudah siap ya? Baik, kami mulai Pak Gus Eka. Ya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Pada malam hari ini, kita akan lanjutkan pada sesi Sagu Savlog yang akan dibawakan oleh Pak Gus Eka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Oke, Pak Gus terima Eka. kasih. Oke, terima kasih atas waktunya kepada Bapak host dan eh, serta seluruh peserta yang masih bertahan hadir sampai malam hari ini. Baik, sebelum memulai, izinkan saya mengucapkan eh, doa penganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Nah, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk mengingatkan sekali lagi kepada Bapak host, apabila suara saya tiba-tiba menghilang atau misalnya tampilan layar saya tidak muncul tampilan selanjutnya, mohon langsung diinterupsi saja, tidak apa-apa. Oke, Baik, siap Pak. sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Terima kasih atas atensi teman-teman guru, Ibu hebat sekalian yang sampai pukul 9 kurang 10 WITA di waktu saya di Bali. Baik, untuk pertama-tama izinkan saya memperkenalkan untuk kanal. Adapun kanal yang ingin saya perkenalkan yaitu Sagu Savlog, satu guru, satu vlog pendidikan. Kanal ini baru merupakan sebuah rancangan di mana merupakan usulan baru, di mana kemarin itu sebenarnya baru hari Sabtu, kalau tidak salah, ingat hari Sabtu pagi, teman pengurus IGI Bali menawarkan ada mau nyoba ngajuin kanal nggak gitu. Nah, tiba-tiba saya kepikiran, saya coba deh dulu gitu. Dan saya tidak tahu bahwa presentasinya ternyata hari ini. Makanya segala persiapan untuk presentasi itu sebenarnya tidak ada. Jadi mohon maaf kalau nanti presentasinya seadanya. Dan sisanya mungkin kita bisa lebih banyak di sesi diskusi, di sesi tanya jawab. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ide Bagus Gedeka Putrawan. Saya bertugas di SD Negeri 1 Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saya tergabung di pengurus IGI wilayah Bali. Adapun latar belakang kenapa saya memilih judul Sagu Savlog atau memilih vlog pendidikan sebagai tema untuk latihan kanal yang baru, karena menurut saya sendiri dan di era revolusi industri 4.0 ini, kita ketika berbicara tentang pendidikan, selain berbicara tentang sistem, fasilitas, dan lain-lain, tentunya tidak bisa terlepas dari unsur utamanya, yaitu guru dan siswa. Adapun untuk guru dan siswa di era sekarang, itu terjadi perbedaan generasi yang berbeda, di mana untuk guru generasi saya itu berada di generasi Y, masih kisaran umur 22 sampai 36, sedangkan mungkin teman-teman ada yang dari generasi X, mungkin juga ada yang dari baby boomers. Sedangkan siswa-siswa kita, terutama generasi Z sekarang itu, yang anak-anak SD yang berumur 7 sampai 21 tahun, kemudian ada juga nanti calon-calon siswa kita di tahun berikutnya, yaitu generasi Alpha. Nah, tentunya perbedaan rentang generasi ini menyebabkan terjadinya perbedaan istilahnya paradigma atau kehidupan yang dialami oleh masing-masing generasi. Saya ambil contoh langsung untuk saya sendiri, yaitu generasi Y yang mungkin yang seumuran dengan saya, kita sering disebut sebagai generasi milenial. Kemudian ada peserta didik kita yang terutama masih SD, itu generasi Z. Tentunya kita merupakan generasi dengan kehidupan yang berbeda. Dimana kalau
dari generasi saya dan generasi X serta baby boomers itu merupakan jenis-jenis istilahnya guru yang merupakan digital imigran, di mana kita itu tumbuh di masa kecil yang tidak begitu mengenal teknologi. Jadi baru setelah dewasa lah kita mengenal teknologi. Jadi kita baru mengenal dan beradaptasi dan baru berusaha untuk menguasai. Sedangkan generasi Y dan generasi Alpha serta Beta nanti mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda. Mereka sering kita sebut sebagai digital native, dalam artian generasi yang dalam tumbuh kembang itu biasa diasuh dalam peradaban komputer, internet, serta kemajuan teknologi yaitu berupa artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tentunya masa kecil kita dan mereka itu jauh berbeda. Kemudian dari penguasaan teknologinya pun berbeda. Jadi itu menyebabkan suatu adanya kesenjangan, di mana dalam hal pendidikan kitalah sebagai guru yang harus merubah paradigmanya bagaimana kita yang mencoba masuk ke dunia mereka dan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani, bukan sebaliknya kita menarik mereka masuk ke dunia kita dengan istilahnya yang paling sering kata-kata yang terdengar kan kalau bapak dulu seperti itu. Jadi kesimpulannya kitalah yang harus masuk ke dunia mereka, menyesuaikan pembelajaran dengan keadaan yang mereka hadapi di dunia nyata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang YouTube, di mana saya dan teman-teman itu mengamati perkembangan YouTube itu merupakan salah satu aplikasi media sosial yang istilahnya pernah menjadi nomor 1 di Indonesia bahkan di dunia. Kemudian mengamati pola akses YouTube di Indonesia, jika dibandingkan dengan konten-konten pendidikan, maka konten-konten yang bersifat pribadi seperti vlog, kemudian konten-konten review produk, kemudian politik, kemudian prank itu jauh lebih banyak ketimbang konten pendidikan. Jadi berdasarkan inilah saya berpikir ternyata dari sekian konten itu ternyata dengan tema vlog itu yang paling istilahnya paling banyak diminati. Itu kenapa Atta Halilintar bisa menjadi istilahnya YouTuber nomor 1 bahkan di Asia kalau tidak salah ingat saya, di Asia dengan kontennya yaitu vlog, di mana vlog itu sendiri merupakan video yang catatan pribadi yang di video yang didokumentasi kemudian didistribusikan secara umum. Jadi sebenarnya ada unsur pendidikannya tapi sedikit, tapi ketimbang konten pendidikan itu sendiri jauh sekali perbedaannya. Berdasarkan itulah saya berkeinginan bagaimana kalau kita membuat vlog itu ke dalam bentuk sebuah pembelajaran, sehingga siapa tahu ke depannya kesuksesan pendidikan melalui vlog itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, saya mengamati ada masalah pada eksistensi setiap orang. Kalau tidak salah menurut Abraham Maslow ada teori kebutuhan itu ada 6, bahwa setiap manusia itu memiliki self-esteem atau kebutuhan untuk dihargai, tapi di Indonesia sendiri lebih mengacu ke narsisme. Jadi self-esteem-nya itu, penghargaannya itu mereka tunjukkan dengan eksis di berbagai macam media sosial. Contohnya live di Facebook, live di Instagram, mereka membuat TikTok, story di WA dan di FB, kemudian di Instagram juga. Kemudian berdasarkan itu saya melihat bahwa banyak ternyata anak-anak, bahkan kita pun yang dewasa ternyata istilahnya sebenarnya memiliki mental untuk tampil di depan kamera seperti itu. Hanya saja mungkin potensinya ini yang harus kita ambil dan kita manfaatkan untuk kegiatan positif seperti membuat vlog untuk pembelajaran. Kemudian banyak juga kasus-kasus di Indonesia berupa video-video yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya video perkelahian antar pelajar, kemudian ada video mesum misalnya seperti itu. Kemudian ada juga
yang membuat video berliar serta banyak video-video yang kurang mendidik lainnya. Nah, sebenarnya kita bisa manfaatkan kesukaan mereka untuk bereksistensi itu dengan cara positif seperti tadi, membuat konten pembelajaran yang berupa vlog. Kemudian yang terakhir, yang kenapa saya berpikir untuk mengangkat vlog ini, yaitu kegiatan pemilihan duta rumah belajar yang diadakan oleh Pustekom, di mana terutama pada level 2 ada tugas yaitu membuat video tutorial. Saya sendiri 2 kali sudah masuk ke level 3, sayangnya belum beruntung untuk lolos ke level 4 nasional. Jadi selama 2 kali mengikuti itu, saya melihat teman-teman banyak yang lolos ke level 2, tapi ternyata tidak melanjutkan untuk berjuang ke level 3 itu karena banyak teman-teman guru atau peserta itu yang istilahnya kurang kemampuannya dalam membuat video tutorial, jadi pengetahuan tentang kamera, tentang cara merekam, tentang editing, tentang publish atau publikasi seperti itu. Jadi berdasarkan itu saya berkeinginan jika saja nanti kanal ini terrealisasi untuk dilaksanakan, jadi membantu teman-teman guru selain menguasai kemampuan ICT, juga membuat konten-konten yang positif. Juga setiap tahun kegiatan pembatik ini kan lumayan gitu, istilahnya kita bisa dapat 2 sertifikat secara gratis. Jadi secara mudah gitu, hanya mengikuti level 1, level 2 bikin video, kalau lolos sudah dapat 2 sertifikat, sehingga yang selama ini terjadi praktek jual beli sertifikat di beberapa tempat itu bisa ditekan seperti itu. Kemudian saya lanjut. Adapun tujuan dari kanal ini, yang kanal Sagusa Vlog ini, yaitu merubah paradigma dari kebiasaan kita yang merupakan user konten selama ini, jadi hanya penikmat konten saja, hanya menonton, men-share seperti itu, atau sekedar mengkomentari, menjadi paradigma baru, yaitu kitalah yang harus sebagai konten kreator. Jadi kita tidak harus selamanya hanya melihat video-video orang lain, oh ini videonya keren, ini videonya bagus, tapi menumbuhkan keinginan, menumbuhkan usaha untuk bagaimana cara kita untuk kitalah yang membuat konten. Siapa tahu kita sebagai guru atau anak-anak kita nanti salah satunya ada sukses menjadi konten kreator, menjadi YouTuber, atau menjadi aktor, mungkin dari hal-hal kecil yang bersifat melatih mereka terbiasa tampil di depan kamera seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi tentang vlog, di mana yang tren di Indonesia itu vlog-vlog tentang keseharian personal artis seperti itu. Jadi kita adaptasi di dunia pendidikan dengan membuat vlog pendidikan. Untuk contoh videonya nanti mungkin di akhir presentasi saya share, sengaja saya tidak masukkan biar tidak berat ininya, PowerPoint-nya. Kemudian adapun sasaran dan strategi. Sasarannya sudah tentu, yaitu guru dan siswa. Kemudian ada strategi yang ingin saya terapkan ketika nanti kanal ini di ACC atau diterima menjadi kanal pelatihan online nasional resmi IGI, di mana saya ingin mengadakan bertahap, hampir mirip seperti pembatik sih, mengadaptasi itu juga ada levelnya, ada level 1, level 2, level 3, di mana di level 1 itu yang mengikuti pelatihan adalah guru, kemudian guru mempelajari segala teknik dalam pembuatan vlog, kemudian mempraktekkannya. Kemudian ketika sudah berhasil lolos dari level 1, peserta yang lolos level 1 berhak mengikuti pelatihan selanjutnya level yang diadakan misalnya level 2. Level 2 ini tetap guru yang belajar, tapi nanti guru juga harus membelajarkan pada siswa. Jadi menurut saya alih kita membendung kemajuan teknologi dengan melarang siswa membawa HP ke sekolah, melarang penggunaan internet di sekolah, kita tidak bisa mengontrol mereka di rumah. Karena kenyataan sendiri yang saya hadapi, saya katakan di sekolah, di lingkungan daerah saya dulu, kebanyakan siswa sudah dari TK, itu generasi Z sudah terbiasa menggunakan gadget. Bahkan anak-anak SD di daerah perkotaan sudah terbiasa, sudah dibelikan gadget mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebutlah saya ingin
inilah peluang untuk memanfaatkan daripada mereka hanya sibuk bermain game YouTube, asik di medsos. Jadi lebih baik saya mengajarkan mereka teknologi sejak usia dini. Inilah nanti yang akan ada kegiatan di level 2. Kita membelajarkan siswa untuk membuat video. Nanti videonya juga saya akan share di akhir presentasi. Kemudian di level 3, ini sudah bukan lagi tentang guru, bukan lagi tentang siswa, tapi tentang kegiatan pembelajaran keseluruhan. Pembelajarannya sendiri tidak harus dalam kelas, tapi di luar kelas. Intinya ini di level 3 adalah guru bersama siswa sudah berkolaborasi di sekolah untuk membuat video vlog pendidikan. Temanya bisa tentang pembelajaran di kelas, bisa tentang pengembangan program-program literasi di kelas atau literasi di sekolah, PPK-nya, atau inovasi-inovasi lainnya itu yang dibuat dalam bentuk vlog. Dengan harapan ini di-share di umum, kemudian kita sesama guru itu saling support, saling tonton video, istilahnya melakukan strategi yang namanya ATMS, jadi amati, tiru, modifikasi, dan sempurnakan. Jadi dari video vlog pendidikan yang dibuat teman, kita merancang sesuatu yang baru lagi, bukan dalam artian berkompetisi membuat yang terbaik, bukan, tapi ini kepentingannya kan lebih jauh bahwa ini kepentingan pendidikan bersama. Seperti itu. Kemudian untuk aplikasi yang digunakan jadi tidak jauh berbeda dengan di Samisanov juga ada, kemudian di Sagu Safi juga ada, jadi hampir mirip-mirip. Jadi jika menggunakan HP, maka saya prefer ke KineMaster, di mana dari sekian banyak aplikasi yang sudah saya coba, KineMaster ini yang paling enak digunakan, serta ada modnya yang kita bisa menikmati fasilitas premium tanpa harus membayar. Meskipun ilegal seperti itu, ada harapannya mungkin nanti pemerintah bekerja sama dengan pihak developer untuk membuat versi gratisnya secara resmi biar kita tidak ilegal menggunakannya. Kemudian yang kedua, jika menggunakan perangkat laptop atau PC, maka dari berbagai aplikasi yang telah saya coba, pengalaman saya pribadi yang sudah digunakan itu adalah Filmora. Meskipun ada Vegas, kalau Adobe Premiere Pro, nggak usah lah kayaknya, spek laptop yang dibutuhkan terlalu tinggi. Kalau Filmora sih agak bisa gitu. Tapi kalau versi istilahnya agar bisa digunakan secara umum dengan budget yang tidak terlalu tinggi, maka saya lebih prefer ke penggunaan smartphone. Mana dalam YouTube channel saya sendiri, video-video yang saya ambil itu hampir sebagian besar menggunakan handphone dan kualitasnya lumayan. Baik, saya lanjut. Nah, kemudian saya bilang tadi ketika prefer ke smartphone, maka peralatan yang minimal, ini saya bilang peralatan minimal yang kita butuhkan, yaitu yang pertama pastinya smartphone. Yang kedua, tripod. Tripod ini digunakan untuk gambar video agar stabil, karena dulu waktu setahun yang lalu saya mencoba bersama murid tanpa menggunakan tripod, jadi videonya kalau anak-anak kurang stabil tangannya, banyakan goyangnya. Kemudian kita juga perlu mikrofon klip itu agar memfokuskan suara yang masuk ke video itu tidak bercampur terlalu banyak dengan suara-suara yang di luar. Mikrofon klip sendiri juga harganya tidak terlalu mahal, ada rentang dari 80.000 sampai 300.000 kalau nggak salah. Tapi kalau mau versi hematnya lagi bisa pakai headset, tapi tentunya agak ribet karena harus menggunakan dua gadget. Jadi ini peralatan minimal. Selain ini kita juga bisa berimprovisasi dengan menggunakan misalnya lightning, bantuan pencahayaan dengan lampu dan payung reflektor ataupun dengan softbox. Kemudian kita bisa menggunakan kain berwarna hijau atau yang disebut dengan teknik green screen, misalnya jika kita ingin mengubah background yang ada di belakang kita. Baik, mungkin ada sedikit perbedaan antara komponen video yang ingin saya buat di Sagu Savlog ini dengan komponen video yang ada di Sagu Safi ataupun pelatihan lainnya, di mana komponen video yang harus dibuat pada vlog ini saya tentukan
saya sesuaikan dengan apa yang komponen video yang banyak ada di YouTube, yang dibuat youtuber terkenal. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama ada namanya intro, yaitu bagian perkenalan. Kemudian yang kedua ada bagian bumper, yaitu merupakan video singkat yang berisi tentang tayangan animasi atau logo atau nama YouTube channel itu sendiri. Nanti saya akan perlihatkan juga. Kemudian ada materi, ini materi yang materi inti yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada outro, itu adalah penutup. Kemudian tahapan kegiatannya sendiri saya bagi menjadi 5. Jadi yang pertama dilakukan adalah menganalisis materi jadi yang menggunakan buku K13, jadi harus analisis materi di tema, anggap di tema 1, materi apa saja yang bisa dibuatkan vlog. Ini meskipun ada aturan misalnya yang menyebutkan bahwa lebih baik jangan membuat jangan membuat media pembelajaran dari materi atau benda yang bisa dibawa ke sekolah dalam artian pembelajaran kontekstual. Tapi dalam konteks vlog sendiri itu tidak masalah, karena toh nanti kita membuat vlog juga pasti akan ada bantuan dari benda kontekstualnya atau benda nyatanya, benda konkretnya, dan juga untuk benda-benda yang tidak bisa kita hadirkan, kita akan hadirkan berupa gambar atau video seperti itu. Kemudian setelah menganalisis materi, guru harus membuat storyboard, jadi membuat rancangan atau istilah itu skenario. Jadi apa intronya, apa bumpernya, kemudian dari isinya sendiri, penyampaiannya, materinya itu harus teman-teman guru itu harus buat konsepnya dulu seperti itu, lalu kembangkan materinya, latihan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah rekam video, di mana dalam rekam video ini intinya pasti akan mempelajari banyak hal, yaitu yang pertama teknik pengambilan gambar, yaitu bagaimana cara memframing gambar, banyak angle-angle-nya, misalnya kapan kita harus close up, medium close up, misalnya long shot dan lain-lain, itu akan dipelajari. Kemudian ada yang angle-angle-nya itu ada yang dari bawah, misalnya yang namanya frog eye, dari atas misalnya bird eye, kemudian ada dolly atau tracking, ada panning, ada tilting dan lain-lain, itu akan dipelajari pada saat untuk keterampilan merekam video. Kemudian teknik pencahayaan juga penting, di mana nanti akan dipelajari bagaimana membuat video yang jika tidak menggunakan lightning itu kita harus mencari tempat yang bagaimana yang cocok, backgroundnya yang bagaimana, pencahayaannya bagaimana, agar konten video kita itu layak untuk ditonton, seperti tidak membuat istilahnya penontonnya itu sakit mata jika nontonnya berlama-lama. Kemudian yang keempat itu yaitu keterampilan untuk editing video. Editing video itu selain videonya sendiri juga ada aspek audionya di sana. Jadi keterampilan yang dikuasai nanti akan dipelajari, yaitu teknik bagaimana memotong, menggabung, kemudian membuat transisi antar video, kemudian cari background yang tepat bagi video, kemudian teknik mempercepat dan memperlambat video, kapan membuat slow motion misalnya agar terlihat lebih dramatis seperti itu. Kemudian ada juga bagaimana kesesuaian background dengan suara utama. Seringkali masalahnya dalam membuat video itu, yang banyak saya lihat itu background-nya mengganggu suara utama. Jadi penting kita punya skill kapan background itu harus diturunkan volumenya, kapan harus dinaikkan kembali. Jadi banyak keterampilan yang harus dipelajari saat editing video. Kemudian yang terakhir, publikasi, mana video-video yang peserta pelatihan nanti buat itu nanti akan dipublish di YouTube channel mereka masing-masing, kemudian mereka saling support antar peserta, dan nanti ini akan link YouTube-nya ini akan dipublish lagi baik ke medsos yang lain seperti Instagram, Twitter, Facebook. Kemudian juga kalau bisa sih, saya ingin kebetulan sebagai pelatih Sagu Sablok, jadi ingin publikasi ini juga dibuatkan dalam bentuk tulisan di sebuah blog mereka masing-masing. Mungkin nanti akan ada joinan dengan Sagu Sablok, misalnya setelah pelatihan Sagu Sablok baru diadakan pelatihan ini. Jadi peserta sudah memiliki blog terlebih dahulu, lalu nanti
mengikuti kegiatan pelatihan ini kemudian membuat di tulisan. Jadi teman-teman guru selain belajar tentang penggunaan teknologi untuk video juga tetap keterampilan menulisnya tetap terasah seperti itu. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Jadi harapan saya bahwa kanal ini yang saya presentasikan akan diterima di kanal resmi pelatihan online IGI. Oke, untuk waktu saya kembalikan kepada host. Saya ucapkan terima kasih kepada host dan petugas dan peserta yang masih hadir di ruangan. Oke, terima kasih Pak Gus Eka dengan Sagusa vlognya. Silakan Bapak dan Ibu para peserta di room ini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi ke Pak Gus Eka. Silakan. Oh iya Pak Gus Eka, tadi ada menjanjikan bagaimana menampilkan beberapa video pendidikan. Iya, mungkin disampaikan. Terima kasih diingatkan Pak, saya lupa tadi saking groginya. Baik. Ini jadi ini contoh saya ambil, semoga terlihat ya. Ini saya ambil dari beberapa YouTube channel yang saya ikuti selama ini. Yang pertama misalnya, bagaimana Pak bisa tampil videonya? Silakan. Sudah ya. Videonya kelihatan? Ya, sudah terlihat Pak. Intro plus bumper. Oke, baik. Saya ulang, di mana ini dari awal ini adalah intronya. Jadi memperkenalkan, ini video review ya, jadi kurang lebih nanti adaptasinya hampir sama. Ini sudah jalan. Oh ya. Audionya enggak ada Pak Gus ya? Audionya enggak masuk ya? Iya, enggak masuk audionya. Bentar. Tiba-tiba saya lupa. Bentar. Suaranya tidak terdengar Pak ya? Iya, tadi yang video tadi tidak terdengar suaranya, audionya. Kalau suaranya Pak Gus, oke. Maaf Pak, saya lupa untuk menampilkan menu ininya. Apa Pak ya? Untuk menampilkan menu apa namanya? Webex-nya. Webex-nya di share. Enggak, menampilkan menunya ini kelihatan F berapa ya? F10 atau berapa ya? Ada yang ingat teman-teman gitu? Apanya itu Pak? Untuk menampilkan menu dari Webex-nya Pak. Itu loh, untuk menampilkan menunya, ini menunya tidak ada. Menu paling atas. Coba arahkan pointer ke atas Pak. Di bawah. Itu loh Pak, mau nampilin menu di Webex-nya di bawah kalau nggak salah, kalau pakai laptop. Bawah mana Ibu? Mana ya? Sebentar, saya udah lama nggak pakai Webex laptop soalnya. Saya Bu siapa teh? Bentar. Bu Maisuri. Tampilan Webex-nya mau dilihatin semua di mana Bu? Di My Event Window. Oh ya, My Event Window. Nggak ada tampilan. Mana? Di sebelah mana Pak? My Event Window itu di share. Di menu share. Nggak ada. Menu share-nya itu udah nggak kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan? Paling biasanya dulu ya paling atas ya. Iya, biasanya di atas. Makanya saya bingung
geser ke atas, Pak. Gimana Pak? Kursornya Kursor diarahkan ke atas ya. Nggak bisa. Biasanya muncul, ini nggak muncul. layar atas, tengah. Nggak bisa, ini udah. Ini kan Bapak coba alternatif enter, Pak. Halo. Oh ini Ya. ya, alternatif enter. Kursornya digeser ke atas, Udah. tengah, nanti keluar menu. Nanti di situ Ya sudah. tinggal my meeting window gitu. Sudah Pak, biasanya saya gitu juga. Yang bingungnya sekarang itu nggak ada. Nggak Kalau- bisa dia, udah tak bawa. Kalau alternatif enter, Pak Gus, coba alternatif enter. Enter juga nggak bisa. Nggak bisa ya? Sharing, stop sharing nanti. Saya stop sharing dulu ya. Oke, silakan. Ini stop sharingnya aja nggak ada Pak. Mungkin ini apa presenternya pindahin dulu nanti baru ke Pak Eka lagi. Oke, Mungkin bisa itu. Oh iya. Baru kelihatan Pak. Pindahin lagi Pak Abdurrahman. Ketemu Pak Gus, Eka. Sudah. Oke. Oke, Sekarang Pak sekalian Gus naikkan Eka. Pak Hairudin bisa dinaikkan ke panelis, beliau sudah hadir. Sudah hadir. Oke. Silakan Pak Gus. Sudah jadi presenter? Oke, terima kasih. Selamat datang Pak Khairuddin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini terdengar suaranya Pak? Ya, terdengar Pak Gus ya. Silakan Pak. Oke. Iya, Baik, suara saya terlihat jelas ya. Terdengar. Suaranya tidak terlihat Pak. Oke, silakan Pak Gus. Baik. Saya lanjut. Oke, untuk tadi bumper ini contoh bumper, misalnya bumper dari dengan animasi seperti ini. Ini bumper YouTube channel saya. Audionya tidak masuk ya Pak ya? Tak masuk ya audionya. Iya, tidak masuk audionya. Kalau nyalain Webex sama video biasanya audionya tabrakan, nggak kedengeran. Kemarin waktu VCT bisa Bu, waktu VCT gini ya. Sekarang nggak mau dia. Kadang bisa, kadang enggak. Oke, saya tunjukin aja dah kalau gitu. Oke. Artinya itu bumpernya berupa animasi seperti ini. Iya. Kadang nanti aplikasinya di video juga nanti seperti ini. Jadi dia akan ada setelah intro. Jadi ini intronya. Iya. Kemudian akan masuk ke bumper. Baru nanti ke video utama seperti itu. Mungkin nanti saya share aja link videonya kalau teman-teman berkenan gitu. Jadi yang saya katakan tadi ada lagi bumper untuk murid. Ini misalnya kita ingin orangnya yang jadi bumpernya gitu. Misalnya bisa dengan teknik-teknik seperti ini. Ini tayangan sekilas. Kemudian contoh video guru ketika di level 1 yang saya katakan tadi, yang buat itu kan gurunya. Jadi ini kurang lebih percepat waktu. Kemudian jika peserta yang membuat video itu murid, mana dia? Jadi ini di level 2 nanti serta membuat video yang kerja kolaborasi dengan siswanya seperti itu. Kolaborasi Pak ya. Ya, jadi gurunya sekedar membantu mengarahkan untuk siswa, sisanya yang proses editing itu murid yang melakukan seperti itu. Oke Pak.
Ini di room chat ada yang bertanya dari Bu Tin Mulyawati. Ini dia privat ke saya. Eh, Punten, apa bedanya dengan blog? Bentar, saya ini habis baterai ini, saya ganti headset. Halo, cek sound. Iya, silakan Pak Gus. Tanya Pak. Iya, bagus Pak audionya. Halo Pak Gus. Halo, Iya, tes. iya, Cek sound. silakan Pak, silakan. Iya, cek sound dulu Pak Gus. Iya. Oke, Pak Gus. Terus terdengar? Iya, kedengaran Pak. Sebelum menjawab mungkin yang terakhir, mohon maaf, waktunya lagi berapa menit Pak ya? 3 menit lagi Pak. Kalau kita membuat video kegiatan yang Ini audionya kedengaran? Oke. Oke. kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 level, di mana yang pertama guru, implementasi dari guru, yang kedua kolaborasi dengan siswa, yang ketiga mendokumentasikan kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak. Oke. Terima kasih. Makasih. Kemudian ada satu pertanyaan tadi Pak dari Bu Tin Mulyawati. Beliau bertanya bedanya dengan blog ini apa Pak? Baik, kalau vlog itu sebenarnya kan panjangannya itu video blogger. Jadi kalau blog itu merupakan catatan pribadi yang kita buat, bisa dalam bentuk digital, itu tertulis pada blog. Sedangkan kalau vlog itu artinya video blog, dalam artian catatan pribadi atau dokumentasi kita yang kita buat itu dalam bentuk video, sehingga dibuat di channel atau dipublish di media sosial. Oke, bagus. Mungkin sekalian close statement silakan berkaitan dengan Sagusa Vlog ini, Pak Agus. Untuk close statement, izinkan saya mau membaca sebuah dari buku, di mana yang disebutkan di sini adalah kita melihat fenomena bahwa anak-anak malas untuk belajar tapi betah berjam-jam ketika mereka bermain game online seperti YouTube ataupun bermain dengan sosial, serta sulit berpisah lama dari smartphone. Itu dialami oleh anak-anak, terutama kurang kalau daerah lain ya, tapi kalau daerah saya seperti itu. Dan melihat fenomena seperti ini, maka saya melihat peluang, atau saya beranggapan bahwa sistem pendidikan ini yang harus direkayasa dalam format yang bisa diterima oleh kids zaman now. Kita yang harus menyesuaikan kegiatan dengan bagaimana keadaan atau kehidupan dunia nyata yang mereka
alami agar memberikan pembelajaran yang tepat. Oke, wah, jika ada salah kata sama saya, besar-besarnya dan terima kasih kepada Bapak host serta peserta yang masih hadir di Webex. Malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Gus atas kesempatannya mempresentasikan channel Sagusa Vlog-nya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada sesi kali ini. Dan untuk sesi berikutnya, saya serahkan kembali ke Pak Imran ya. Coba ke Bu Ika, biar Bu Ika dampingi Ibu Novia Chandra. Oh, Bu Ika, iya. Jadi sesi berikutnya ini ke channel Sagusa Novia. Iya, Sagusanov, Sagusamet. Sagusanov. Saya pindahkan ke Bu Ika. Bu Ika, cek sound. Oke, cek sound 1, 2, 3. Oke, saya jadikan host Bu ya. Ibu Novia bisa cek sound. Ini sudah kanal terakhir kami sampaikan. Alhamdulillah Pak Hairudin Budiman sudah hadir juga sebagai Kepala LPMPI. Beliau bisa memberi arahan setelah dari kanal Ibu Novia Chandrawati. Oke, silahkan Bu Ika. Silakan cek sound Ibu Novia.